Halo semuanya, semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini saya ingin berbagi sedikit cerita tentang hal yang pernah saya alami. Ini sangat personal, tapi saya rasa ini penting untuk dibagikan. Topiknya sederhana. Tidak semua hal perlu kita ceritakan kepada orang lain. Baik itu yang kalian anggap teman baik, saudara, atau keluarga. Dan saya bilang ini bukan karena saya jadi sinis, tapi karena saya pernah mengalami sendiri dan saya belajar dari sana. Jadi begini, dulu saya punya seseorang yang saya anggap teman baik. Satu-satunya orang yang jadi tempat saya berbagi cerita. Semua hal saya cerita ke dia. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah hubungan, masalah hutang, semuanya. Saya pikir dia orang yang bisa dipercaya. Orang yang akan mengerti. Orang yang akan bantu. Tapi ternyata, kalian tahu, tidak disangka dia malah mengecewakan, sangat mengecewakan. Saya tidak mau menghakimi. Saya hanya lihat dari fakta, apa yang dia ucap dan dari tindakan dia. Dan faktanya, dia tidak seperti yang saya kira. Saya tidak akan sebutkan detailnya, tapi begini faktanya. Di depan dia kelihatan membela saya. Dia bilang, "Tenang, aku ada buat kamu." Dia bilang, "Aku tidak akan cerita ke orang lain." Tapi di belakang, saya tidak pernah tahu apa yang dia rencanakan. Karena banyak hal tidak sesuai dengan ucapannya. Banyak kebohongan yang dia tutupi. Di sini saya tidak sedang menfitnah, tapi saya melihat faktanya sendiri. Akhirnya semua cerita saya, masalah saya jadi kemenangan besar buat dia. Padahal saat dia sedang susah, saya bantu tanpa harap apapun. Tapi saat saya butuh dukungan mental saja dari orang yang saya percaya dia tidak bisa lakukan. Ironisnya malah sangat mengecewakan dan mengkhianati. Dari kejadian ini, saya teringat seseorang yang sudah tua, dulu pernah berkata kepada saya, "Hati-hati jika kita membantu orang lain." Karena saat kita membantu orang lain, terkadang ada dua hal dalam pikiran mereka. Pertama, mereka memang punya niat baik untuk membalas kebaikan kita suatu hari nanti. Kedua, dan ini yang paling bahaya, mereka tidak punya niat baik untuk membalas. Mereka hanya sedang berpikir apa manfaat yang bisa terus mereka dapatkan dari kita. Secara tidak langsung kebaikan kita sudah dianggap kewajiban oleh mereka. Dan orang tipe kedua inilah yang pernah saya temuin dalam hidup saya. Jika suatu saat kalian butuh bantuan mereka, di saat itulah karakter mereka sesungguhnya terlihat. Karena karakter baik itu bukan hanya membantu soal materi, uang, atau harta, tetapi niat. Saya juga sadar terkadang orang menyakiti itu ada dua faktor. Faktor pertama, sengaja. Mereka sengaja menyakiti karena iri, karena dendam. Faktor kedua, tidak sengaja. Mereka tidak sengaja menyakiti karena tidak sadar konsekuensi. Mereka tidak sadar bahwa ucapan atau tindakan mereka bisa melukai. Tapi apapun itu faktornya, tetap saja kita yang merasakan akibatnya. Sakitnya tetap sama, kerusakannya tetap sama, tidak peduli apakah mereka sengaja atau tidak, efeknya tetap pada kita. Dan dari semua ini saya belajar satu hal penting. Orang lain tidak akan peduli apa yang sedang kita rasakan saat kita menceritakan masalah kita. Mungkin mereka akan bilang, "Iya, aku ngerti kok, kamu yang sabar ya." Mereka akan bilang, "Tenang, nanti juga baik." Tapi di dalam hati, mungkin mereka mentertawakan kita. Mereka mengatakan kita lebay atau berlebihan. Mereka tidak tahu betul apa yang kita alami. Mereka tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang lebih parah, mereka mungkin pakai cerita dan masalah kita untuk keuntungan mereka. Bukan karena mereka jahat, tapi karena itu cara mereka. Cara mereka menghadapi dunia. Ini bukan soal dikhianati dan jadi benci atau dendam. Ini bukan soal jadi sinis atau tidak percaya siapapun. Ini tentang pelajaran penting buat saya, bahwa tidak semua hal harus diceritakan keluar. Ada kalanya, masalah yang kita hadapi, kita cukup simpan sendiri, dan cari solusi sendiri. Bukan karena kita tidak bisa percaya, tapi karena kita belajar melindungi diri sendiri. Kita belajar memilih dengan bijak siapa yang bisa dipercaya. Lalu, bagaimana cara menghadapi masalah tanpa cerita ke orang lain? Ini yang sekarang saya lakukan. Pertama, tulis. Tulis di jurnal, di notes, di mana saja. Tuangkan semua perasaan Anda. Ini membantu otak lebih jernih.
Kedua, analisis sendiri. Apa masalahnya, apa solusinya, apa langkah pertama, tuliskan. Ketiga, cari sumber yang bisa dipercaya. Misalnya baca buku, cari informasi di YouTube, atau belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus cerita pengalaman Anda. Keempat, kalau perlu, cari profesional. Psikolog, konselor, mereka terlatih untuk mendengar dan tidak akan menyebarkan cerita Anda. Saya tidak bilang Anda tidak boleh percaya siapapun, tapi saya bilang, pilih dengan bijak. Jangan cerita semua hal ke semua orang. Jangan buka hati terlalu lebar, terlalu cepat, dan jangan harap orang lain akan peduli seperti Anda peduli pada mereka, karena faktanya mereka tidak akan. Itu bukan berarti dunia jahat, itu hanya berarti kita harus belajar melindungi diri sendiri. Kalau Anda pernah mengalami hal yang sama, cerita di bawah. Kalian tidak sendirian. Kalau Anda punya tips cara menghadapi masalah tanpa cerita ke orang lain, share juga di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Dan ini adalah pelajaran saya tentang tidak semua hal harus diceritakan.